Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang hampir luput dari awak media ini berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara Sabtu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini. Usai bertemu Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Hal ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ya, Kompol Syarif menyebut pertemuan keduanya dilakukan pada Sabtu sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam, namun Syarif tidak mengungkap isi pertemuan tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh. Pertemuan silaturahmi para tokoh. Siapa aja Pak tokoh yang hadir Pak? Tokoh yang benar mempunyai jasa kepada bangsa. Termasuk Pak Jokowi ya Pak? Ya, seluruhnya. Informasi selanjutnya, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Suryo, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah.
Menurut Roy Suryo dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka yang menurutnya bermasalah. Petro tahu jadi ratu Petro ini. Nemu adalah soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619, ya, itu huruf R. 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hyo-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Atas kejadian tersebut, sang aktris kehilangan uang sebesar 132 juta rupiah karena seseorang telah menggunakan kartu kredit miliknya. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hyo-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hyo-bin bersama suami dan anaknya berlibur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek Ubud dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla Wanda Hamidah dan Fatur Rahman tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Keduanya pulang usai puluhan kapal GSF dibajak tentara Zionis Israel. Dengan membawa bendera Palestina, aktivis Indonesia Wanda Hamidah dan Fatur Rahman tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Kepulangannya ke tanah air disambut para rekan, keluarga, dan kerabat yang telah menanti kondisi keduanya usai mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Misi kemanusiaan dilakukan ratusan aktivis dari berbagai belahan dunia terhenti setelah tentara Zionis Israel membajak puluhan kapal yang membawa bantuan di perairan internasional pada 2 Oktober lalu. Insya Allah kami berjanji kalau kami berlayar lagi, kami akan menggunakan kapal kami sendiri, Indonesia sendiri, dan kami akan menggunakan kapten kapal kami sendiri, kapten kapal Indonesia sendiri yang akan insya Allah membawa kami ke Gaza dengan para mujahid dan mujahidah yang paling berani. Allahu Akbar. Banyak yang kita hadapi di lapangan, mulai dari kapten yang pergi meninggalkan kapal, kemudian kapal kami yang disabotase oleh orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan pelayaran ini berlangsung berhasil untuk menembus blokade Gaza. Rekan-rekan aktivis lainnya seperti pasangan artis Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantio ikut menyambut kepulangan Wanda Hamidah
yang sebulan lebih turut serta menyuarakan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan Zionis Israel. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, iNews melaporkan.